Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWI-LS. Orang-orang musuh-musuh NU hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWI-LS diterima di masyarakat. Karena dengan adanya PWI-LS, mereka yang selama ini lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWI-LS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWI-LS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWI-LS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWI-LS. Sebelum ada PWI-LS, mereka hina keputusan Nahdlatul Ulama. Setelah ada PWI-LS, mereka rame-rame menyanjung-nyanjung Nahdlatul Ulama, menyanjung-nyanjung kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sebelum ada PWI-LS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Baklawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Baklawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWI-LS, mereka Baklawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Baklawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Bupati yang jadi bupati habisnya miliaran. Yang dia jadi bupati harus kampanye bertahun-tahun mempersiapkan diri. Kemudian bikin acara selawatan. Ini gambar bupatinya kayak tuyul, gambar Habib Syekhnya kayak raksasa. Yang bikin siapa itu? Yang bikin bukan orang bupati. Yang bikin itu sendiri tukang-tukang marawisnya. Mauan dia itu bikin gambar sendiri begitu besar, gambar orang lain kecil, itu ada maknanya. Makna kesombongan datiah diri mereka, bahwa diri mereka lebih besar daripada orang lain. Gambarnya saja, mereka harus lebih besar dari siapapun, walaupun pangkatnya cuma tukang kecek selawatan. Bupati itu banyaknya doktor, bupati itu orang pintar, bupati itu menguasai satu kabupaten. Kadang satu kabupaten kalau di Banten ada yang 1,5 juta orang, ada yang 3 juta seperti Kabupaten Tangerang. Tapi dikalahkan oleh tukang kecek selawatan, gambarnya seakan dia lebih besar, padahal dia datang dibayar oleh uang pemerintah daerah. Dia datang dibayar oleh uang-uang rakyat. Ini yang harus menjadi perhatian PWI. Pertanyakan, karena apa kamu gambarmu lebih besar daripada Mbah Hasim? Kalau masih ada yang berani. Coba yang gambarnya digedein itu oleh mereka dalam banner-banner. Pangkatnya seperti apa? Baca kitab Fathul Mu'in bisa ora? Pikirnya dia kuat seberapa puluh ribu. Gaduh kuat pikirnya. Kadang-kadang kesombongan Jatiyah ini kita bisa lihat hanya dari cara bikin banner. Dari gambar-gambar yang mereka sebarkan di hadapan publik. Untuk apa? Untuk mengatakan kami lebih mulia daripada kalian. Itu setahun 2 tahun lagi kamu semua orang-orang yang merasa sombong itu akan menarik semua akhlak-akhlak kalian, dan kalian akan merasakan betapa pencerahan masyarakat Nusantara ke depan akan menjadi beban bagi setiap orang yang sombong-sombong secara Jatiyah seperti kalian. Masyarakat Nusantara akan sadar bahwa dirinya bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keagungan. Tidak boleh ada yang menghina bangsa Nusantara, walaupun hanya dari meletakkan foto di dalam banner. Ini meletakkan foto dalam banner itu menunjukkan kesombongan. Mereka yang bikin bannernya, mereka yang besarkan diri mereka sendiri, kemudian mereka kecilkan kiai-kiai kita. Sehingga nanti masyarakat akan merasa Mbah Hasim yang begitu luar biasa, mengarang banyak kitab kuning, kemudian dapat dikalahkan tukang kecrek dari Baklawi. Ini warga NU kita harus semuanya mulai waspada. Ini adalah sebuah program jangka panjang sehingga masuk ke dalam
sanubari masyarakat kita bahwa memang mereka besar, padahal mereka itu tidak mengerti ilmu agama. Mbah Hasim muhaddis, Mbah Hasim ahli falak, Mbah Hasim ahli usul fikih, Mbah Hasim ahli fikih, Mbah Hasim segala ilmu, tetapi kemudian tidak dihargai dalam peletakan banner-banner itu hanya karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi. Dulu mereka aman, sekarang mereka tidak aman. Kenapa? Karena tes DNA-nya terbukti melenceng. Mereka Ba'lawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siki mampu pakai sing palsu. Banser ana sing palsu, tuku kelambi be orang milu diklat. PWI ana sing palsu. Mesen kaos PWI ning Shopee. Ligane orang milu terdaftar ning tingkat DPC, orang terdaftar ning tingkat DPD, orang terdaftar ning tingkat DPW. Wong pusat perweru. Tapi dia kan nggak kaos-kaos PWI, mending dia kena sholat tahajud maka deleng. Itu menyopet. Karena ini PWI sekarang ini kaos yang paling laris di Shopee, kaos PWI LS. Kaos PWI LS Tanjung Kimpul, laris Tanjung Kimpul. Aja-aja Balawi sing dagang. Balawi dagang kaos PWI LS. Kenapa itu? Karena orang masyarakat seneng dengan PWI. Pada pengen beli kaos PWI, tidak apa-apa. Walaupun mereka bukan anggota PWI, boleh untuk menggunakan kaos PWI. Asal ketika dinggo ajang sing ngisin-ngisinaken gawene. Aja nyopet kaos PWI. Bonceng rangdang kaos PWI. Analah kaki. Kalau laskar langsung nak bonceng rangdang diuculi dingin. Diuculin ganti kaos Banser maning. Aja maning. Kaos Banser Sakaryon apa iki Losari, waduh bahaya. Di mana-mana ini sekarang sedang menunggu PWI pengen dilantik. Wis perlu ketua umumnya karo wakil ketua umum orde duit. Tekan ning Kalimantan, ning Jepang, ning Malaysia ngakune. Dia kena orde duit maning ngakune pengen doang diparani. Ya pada orde duit megah hati ya. Ikan orde duit, kita orde duit. Ini Malaysia pengen ada perwakilan PWI. Dari Jepang pengen ada perwakilan PWI. Maka kemudian kita bentuk yang namanya pengurus PWI khusus. Jadi PWI itu ada PWI khusus, ada PWI istimewa. PWI khusus adalah PWI perwakilan luar negeri. Kalau PWI istimewa adalah PWI yang dibentuk di keraton, kesultanan, kerajaan masa lalu yang sekarang ada pengurusnya. Kemudian di pesantren-pesantren dan padepokan-padepokan ini boleh membentuk PWI khusus yang disebut PWI istimewa. Nah ini Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kenapa banyak ibu-ibu saya ngomong PWI? Karena saya yakin ini laki ini PWI. Jadi lamun laki ini anak perlu acara PWI didoakan baik. Insya Allah barokah dunia dan akhirat. Nah, kembali lagi itu. Kemarin itu ada sedikit salah paham di Demak. PWI luar biasa di Demak 10.000 pasukannya. Tapi rupanya kurang komunikasi dengan PCNU. Akhirnya ada miskomunikasi. Wajar. Kenapa? Karena PWI ini semangatnya lebih besar daripada prosedurnya. Semangatnya luar biasa. Makanya di pusat sendiri ini ketum membentuk yang disebut mandataris ketua umum untuk tata kelola organisasi. Kenapa? Karena semakin besarnya PWI hari ini memerlukan penguatan organisasi yang kuat. Akhirnya saya ditugaskan oleh ketua umum, nanti akan memberikan sambutan ceramah agama untuk kita semua, untuk ikut mengurus tata kelola organisasi dari segi prosedur dan mekanismenya. Kenapa? Untuk masa depan anak cucu kita, agar apa? Agar senantiasa ajaran Wali Songo mendampingi Nahdlatul Ulama yang lebih progresif dari Nahdlatul Ulama secara pergerakan dan lebih khusus. Ini al-akhas, ini al-a'am. Nahdlatul Ulama. Kita lebih khusus untuk bagaimana kita menjaga ulama-ulama kita dari bahaya Ba'lawi ini nasaban wa harakatan. Ini yang lebih khusus. Kenapa perlu adanya PWI LS? Kenapa nggak cukup Nahdlatul Ulama? Toh pengurusnya semua banyaknya surya-surya NU itu di Pulau Jawa. Pengurus-pengurus PWI LS banyaknya surya-surya NU. Bahkan ada yang masih aktif sebagai ketua PCNU.
Kenapa tidak cukup hanya dengan NU? Karena NU sudah mempunyai banyak tugas penting. Mikirin situ sudah mikirin Indonesia doang, Bu. Mikirin dunia. NU sedang memikirkan dunia. Bagaimana dunia kembali memiliki titik harmonisasi. Bagaimana ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, bahwa manusia ini sebenarnya adalah satu keturunan. Semua manusia ini adalah anak-anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Palestina? Kenapa harus ada peperangan antara Rusia dan Ukraina? Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Yaman hari ini? Kenapa harus saling bunuh-membunuh? Nahdlatul Ulama sedang mencari format terbaik bagaimana mencari titik harmonisasi dunia. Ini tugasnya Nahdlatul Ulama. Nah, tugasnya PWI dalam negeri sekarang. Kita urusi Palestina dingin. Urusi masalah makam palsu di masih akeh. Kini berbes akeh kiai-kiai rubah nasabnya dan bibin Yahya. Ini PWI Brebes harus betul-betul waspada, tengok kanan, tengok kiri. Jangan sampai ada makam-makam leluhur kita seperti Mbah Mualim, Mbah Angkawijaya, kemudian nasabnya melenceng tidak kepada orang-orang Brebes. Nanti kemuliaan dan kehormatan orang Brebes direbut orang. Jadi nasab ini penting, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi uang kenapa sih mikirin nasabnya uang? Lah nasabnya uang sing dipikir itu karena berhubungan kalau kemuliaan kita sebagai bangsa Indonesia. Cici ngaku turunan Nabi, orang terbukti turunan Nabi. Keroro ngaku-ngaku makam-makam leluhur kita sebagai keturunan dewek kan muter-muter ngacak-ngacak iki. Wis ana makam palsu sih anak jatman palsu mana? Bukan cuma anak makam palsu sih anak jatman palsu. PBNU sudah bikin kongres, dia mau bikin kongres lagi, itu anak jatman palsu. Lengakune NU masih mau ikut-ikut zaman palsu, kita bakal kewalat saking NU itu. Orang-orang NU yang jatmannya adalah jatman PBNU yang sudah melaksanakan kongres di Donohudan, kemudian nanti ada jatman palsu ingin mengadakan kongres lagi, dia ikut, maka ke NU-annya bubar otomatis. Orang usah dibubar-bubar aku mau sedikit mendewek bila kaitan kalau NU. Bubar dewek kan iku marah. Pin sinonong melotot-melotot ningkakan ya apa jawabannya? Melotot-melotot mokono. PWI aman kan? Ya sih aneh ya. Tarekat palsu anak. Tarekat palsu anak, sanad palsu anak. Silsilah palsu anak, makam palsu anak, nasab palsu anak. Siki jatman palsu anak nami, ake temen sing palsu. Uang palsu anak, rabi palsu anak. Rabi palsu itu, rabi ini tuh dibonceng-bonceng. Rabi palsu manjing neraka itu. Ngenggone kaos PWI pisan, double neraka nih aku mah. Ngenggo kaos PWI dibonceng-bonceng, bonceng rangga, double neraka nih itu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, iki masalahnya kenake. Kenapa? Karena kita memiliki pemimpin presiden seperti Pak Prabowo yang mempunyai jangkauan pemahaman geopolitik yang luas, juga geostrategis yang mantap. Coba lihat Pak Prabowo di luar negeri. Beliau berani untuk berpidato begitu tajam di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana pembelaan Bapak Prabowo terhadap Palestina? Bagaimana kritikan Bapak Prabowo terhadap negara-negara yang mayoritas muslim? Kenapa mereka tidak mempunyai persatuan sehingga melemah kekuatan negara-negara Islam di hadapan Israel yang hanya sekabupaten Cirebon? Padahal negara-negara Islam itu banyak. Tapi kenapa menghadapi Israel itu sangat sulit untuk menolong teman-teman saudara-saudara kita di Palestina? Itu dikritik oleh Bapak Prabowo, presiden kita. Bangga kita mempunyai presiden yang berani menyuarakan suara hati kita bangsa Indonesia yang senantiasa bersama Palestina dalam perjuangan memerdekakan Palestina. Nah, ini semangat ini harus kita ambil kesempatan untuk seluruh laskar PWI mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat keberanian. Walaupun orang berani itu ada resikonya. Tentu Indonesia hari ini terkenal. Dan ketika Indonesia terkenal, hanya baru beberapa hari Bapak Prabowo ini menjadi presiden, Indonesia terkenal, dibicarakan oleh dunia. Ini ada plus minusnya, ini ada resikonya juga. Ini ada resiko hubungan internasional. Dan kita harus memperkuat, PWI harus membantu pemerintah untuk memperkuat jaringan nasional
agar apabila nanti ada resiko-resiko nasional yang harus kita hadapi sebagai bangsa Indonesia dari keterus-terangan pemimpin kita, maka ini akan menjadi modal kuat untuk bagaimana bangsa dan Indonesia bersama presiden kita satu kata, satu irama untuk menyuarakan Palestina merdeka. Kenapa? Karena kalau kita kemudian jaringan nasional kita abaikan, sementara Bapak Presiden kita di sana dengan tegas membela Palestina, bahkan mengkritik negara-negara di dunia, kemudian di sininya dimasukkan orang yang mengadu domba antar bangsa Indonesia, maka nanti legitimasi pemimpin kita di dunia akan dipertanyakan. Maka kekuatan PWI ini saya harapkan untuk senada dan seirama dengan geliat semangat Bapak Presiden Prabowo dalam rangka bagaimana menata perdamaian dunia. Sekarang ini di Indonesia sudah selesai. Ini Balawi sebenarnya laskar wis direng. Balawi ku duduk putunin Nabi wis nyata iku mah. Balawi bukan cucu Nabi. Iku wis selesai. Kenapa sekarang kita masih untuk terus berjuang? Karena dheweke masih bergerilya. Ning mukibin dulur kita mukibin iku. Jadi mukibin iku kan dulur kita. Dulur kita ini durung sadar. Ya berarti tugasnya kita durung selesai. Sejarah-sejarah masih banyak yang harus diluruskan. Makam-makam palsu masih banyak yang harus untuk dibereskan. Usaha-usaha mengadu domba masih ada antara kita dan orang tua kita. Lah orang tua kita Nahdlatul Ulama adu karo anaknya. Sedangkan kita mempunyai prinsip fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong bae ulun ini wong tua itu. Wala taqul lahuma uffin. Kamu ngegebuk mah. Jere ahli usul fikih iku arane mimbabil qiyas. Qiyas aulawi. Disebut juga fahwal khitab. Jere ahli balaghah iku arane majaz mursal mimbabi itlaqil khas wa iradatil am. Utliqa at-ta'fif wa urida bihi al-ida. Jadi walaupun sing diomong iku cuma ta'fif, tetapi maksudnya ida. Jadi ketika ning kono maksudnya adalah ida, maka ngegebuk gemancing. Makanya komo pisan ngegebuk ngomong agak orauli. Iku disebut majazan mursalan min itlaqil khas wa iradatil am. Jere ahli balaghah. Jere ahli usul fikih iku arane qiyas aulawi. Jere ahli mantek iku arane dilalah. Dilalah muwafaqah. Muwafaqah fahwal khitab. Sing lebih hebat daripada mantuk. Lah, itu kita diajari makonon. Sekarang ada upaya musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk membenturkan NU dengan PWILS. Ini anak-anak kesatria PWILS jangan sampai terpancing. Siap? Karena kalau terpancing mereka tepuk tangan. Karena lamun wis laka PWI maning, ya gampang ngeledek maning kan. Kiai-kiai kita. Gena selawatan memai 500 juta, gena kiai kita mah mai 50.000 kan merasane larang luwih. Kan hadarat, kadang-kadang nyembelih ayam dingin awan iki. Nyembelih ayam, hadarat, maca syekh, amplop 50.000 larang beli sugih kiai kuci. Tapi gena selawatan sing buana manfaatin dua orang selawatan model makono. 500 juta Pemda menyiapkan, iki kudu diteliti sing di duit itu. Sing di duit apa gunanya? Iki PWI kudune makonon. Gayanya sing hebat, caranya cerdas. Apabila kedeleng bupati ku mendukung Balawi, ya kita jadi oposisi lawan partai mah. Kita awasi semuanya. Kenapa? Karena kita pejuang daripada kiai-kiai kampung. Kiai kampung diperhatikan ora. Pesantren diperhatikan ora. Majelis taklim diperhatikan ora. Jadi korupsi laporakan nang PWI. Nah, lamun sing karo PWI ini bagus ya dibantu. Pembangunannya dibantu bupati niku. Bagaimana dia ke masyarakat dibantu nang PWI. Tetapi lamun sing ngorogeun kerjasama ya aja marah-marah, kita jadi pengawas. Dheweke lagi ngebangun dedalan, diteleng sesuai ora. Bangunanane karo sekudune. Apabila terjadi korupsi, laporkan. Akur. Siap. Aja kelawan cara-cara yang nanti akan dianggap kita mempunyai cara yang sama dengan mereka. Kita ini adalah perkumpulan para ulama, para kiai. Tidak boleh kita memperlihatkan gaya-gaya seperti mereka. Memperlihatkan kekuatan. Orang kuat itu tidak perlu memperlihatkan kekuatan.
Orang berani tidak perlu menunjukkan keberanian. Orang punya duit nggak perlu pamer-pamer. Biasanya sing pamer-pamer memang ngorder duit sebenarnya. Ning dinding gagal mobil digane mobil ulin-ulin. Pakaiannya lebih rapi. Kadang-kadang uang duit nggone kan sendal jepit. Kita sing ngorder duit gagah nggone celana lepis. Sendal sing larang. Padahal orang duit. Nah, kita PWI sudah besar. Orang tahu kebesaran kita walaupun kita tidak menunjukkan kebesaran. Orang sudah tahu PWI kuat tanpa kita tunjukkan PWI kuat, orang sudah tahu PWI sekarang kuat. Kemudian bagaimana kita kekuatan ini dengan sebenar-benarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Nanti ceramah yang lebih khusus akan dibawakan oleh Ketua Umum kita, Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KZEP, ada yang lagi rame nih, Masya Allah ya. Di salah satu tempat di Banyuwangi, Habib Syekh bersolawat, itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Dan di salah satu tempat yang lain, Kiai Imaduddin bersama rombongannya, Gus Abbas Buntet dan yang lainnya, itu merayakan juga tahun baru ya teman-teman, dengan bersolawat dan berceramah. Masya Allah, luar biasa. Di situ ceramahnya Kiai Imaduddin dihadiri oleh jutaan umat teman-teman. Masya Allah, ternyata Habib Syekh kalah jauh ya dengan pamornya Kiai Imad. Kiai Imad itu levelnya sudah tinggi teman-teman. Banyak yang hadir di acaranya Kiai Imad. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi heran saya. Masya Allah, ternyata pamornya Kiai Imad itu tinggi banget. Habib Syekh tidak ada apa-apanya di Banyuwangi kemarin ya. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, sama-sama ada kajian majelis. Masya Allah. Segitu di Banyuwangi, yang di Habib Syekh itu membeludak orang-orangnya. Umatnya rame lah gitu. Tapi ini kalah jauh sama yang dihadiri oleh acaranya Kiai Iman. Luar biasa, Masya Allah. Acara Kiai Iman itu memang mantap menurut saya ya. Penuh orang. Coba kita lihat ya nanti. Ada videonya nih. Ceramahnya Bahyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Masya Allah. Kalian akan terkaget-kaget loh ketika melihat jamaahnya atau yang hadir di acaranya. Siapa? Kiai Imad dan kawan-kawan. Masya Allah. Penuh, membeludak. Lautan manusia menghadiri acaranya tersebut. Masya Allah, luar biasa.